selamat datang di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network episode perdana dari Cakap Sana, Cakap Sini. Bos, we're finally here. Bersama saya Cindy, Saya Gira. Saya Alga. Saya Andra. dan kali ini di penghujung tahun 2021. Wow. 2021. Selamat ya, Wow. kita semua sudah Selamat. bertahan. Selamat sudah survive. First of all. Dan personally mau tanya kabar kalian satu-satu nih di penghujung tahun ini. Mungkin mulai dari Akira dulu. Serius nih, naik kabar aku nih. Gak ada yang nanyain Kir. Ya udah nggak usah. Gak ada sih selama ini. Tapi kalau boleh jujur ya, mohon maaf ini semuanya. Oh my god, aku takut. Apa nih? Apa Kir? Enggak. Kalau ngomongin soal kabar sih, sekarang lagi baik-baik aja. Cuman emang kayaknya kita semua emang lagi ngerasa capek. Capek. Yeah. Oh. Capek physically or mentally? Dua-duanya sih. Astagfirullah. Same. Same. Kita harus Alga berarti juga mentally nih. And physically nih. Iya. Sekarang sih udah better ya. better. Daripada Yang kapan nih? Dari tahun kemarin sampai penghujung Iya sekarang sih. Kalau tahun Bener kemarin sih mah. kalau ngomongin. Kalau ngomongin tahun kemarin ya, kita kan juga waduh parah sih. Ya Karena kan? emang itu pengalaman pertama kan. Betul. Iya, Untuk benar. siapapun tahun kemarin itu enggak in our wildest dream bakal ada yang namanya pandemi COVID-19. Iya, nggak ada yang nyangka gitu loh ya kan. Yeah, ruin our life Totally. truly. Ya, dan sekarang kita udah masuk di tahun kedua. Betul ya? Betul. Tahun kedua pandemi. Kemudian kalau ngomongin ini tahun kedua nih. Kalau di tahun pertama pandemi awal 2020, ketika tahun baru itu kan ada perbedaan yang luar biasa drastis ya dari yang 2019 dan 2020. Kalau kita recall balik nih, kita flashback dari tahun 2020, tahun baruan itu kalian ngapain? Masih pada inget gak? Masih sih. Masih sebagai seorang introvert. Oke. Sama dong Kir. Kita sama sebenarnya. Kita sama. Cuman emang akhirnya agak rame aja. Kalau akhirnya gimana tuh? Kalau aku 2020 di rumah aja sih. Serius beneran kayak cuman di rumah terus tidur, bahkan nonton film akhir tahun tuh yang Iya, biasanya tayang di TV tuh enggak sama sekali. Kayak enggak punya energi, enggak Oh, punya iya. nafsu untuk nonton Apa ya? film gitu. Mentally draining soalnya Pol. mungkin ya. Iya. Pal. Iya. Kalau Alga? Sama kayak Akira, cuma di rumah aja. Jangan-jangan terus- kita tinggal serumah deh. Enggak. Langsung ada skandal nih. Kayaknya sama. tapi ini sih kalau Akira kan nggak nonton sama sekali ya. Kalau aku ngabisinnya nonton film sih Oke. sama iya. Oke. Oh, berarti banyak nonton film ya. Kalau Andra sendiri? Kalau aku tuh inget banget tahun lalu itu aku sakit. Tapi sakitnya sakit orang Indonesia guys. hati. Bukan, Oh, itu bukan. udah selalu sakit kayaknya. Wow. Ya, pemirsa. sakit hati kan sampai sakit masuk angin guys. Seperti biasa kan orang Indonesia tuh sakit masuk angin ya sakitnya ya. Iya. Nah tapi untungnya tuh nggak kebawa ke flu gitu loh. Jadi kan pas saat itu kan kita bener-bener apa? Puncak-puncaknya Iya, ya, bener-bener iya. takut kan pas saat itu. Tapi untungnya aku cuman masuk angin sih. Nah, ini Berarti cuma tiduran doang berarti? Iya, tiduran doang akhirnya. Dikerokin. Dikirain siapa? Ibu dong, aduh. Alga mau ngerokin. Shout out ya. jasa kerok. Kita shout out dulu untuk ibunya Andra. Terima kasih sudah ngerokin Andra. Iya. Sehingga dia masih bertahan untuk saat ini. 2021. Nah, karena Andra tadi cerita soal dia sakit di akhir tahun, aku baru ingat ternyata tahun lalu 2020 ke 2021 aku juga sakit. Dan itu COVID. Oh my god. Ingat. Guys, kita dapat alumni COVID di sini. Kalau Welcome, ini selamat datang. survivor sih. Iya ya, survivor kenapa sih. ya aku tahun baru kemarin gak kemana-mana ya karena emang COVID. Dia baru inget ya. Baru inget banget, kayak udah gak bisa ngapa-ngapain, udah diem Tapi aja terus di rumah. pulihnya kapan, Kir? Setelah tahun baru berarti? Setelah tahun baru, Wah. 2 minggu pas setelah tahun baru itu baru tes ternyata negatif dan alhamdulillah udah Tapi bisa aktivitas. untungnya isoman ya. Untungnya isoman dan sebenarnya nggak untungnya sih gimana ya. Dan Ya, itu ada emang plus minusnya. nyerangnya emang satu keluarga sih. Jadi Oh. setelah waktu tahun baru pas itu
kita sekeluarga udah nggak pada kemana-mana, emang udah di rumah banget sampai bener-bener pulih, sampai nggak ada gejalanya sama sekali. Itu baru kita keluar. That's baru why kita tes. kamu akhirnya nonton film ya. Nggak nonton Enggak. film, Oh, nggak jadi nonton film ya. kayak nggak punya tenaga gitu, dikit-dikit ngantuk ya kan, dikit-dikit kalau lapar sih enggak, tapi Lemes ya? lemes banget. Itulah guys pengalaman aku. Nah, kalau berarti ngomongin 2021 tuh penuh dengan capek banget. mental, Banget. fisik, ya kan. Sekarang kita ke tahun 2021. Oh ya. Belum belum. 2021 Kan sampai lupa nih tahun berapa ya sekarang? Saking pandemi Iya, nggak iya, jauh iya, tuh. lama banget ya. Tahun baru 2022, present now. Bentar lagi. Udah ada what's on your mind? Apa yang akan dilakukan di tahun baru tahun ini? Aduh, apain ya? Paling ngulang tahun kemarin. Ya Alga kasihan banget sih. Ya same lah ya. Iya, Same, tapi same. itu manusiawi sih ya kan. Iya, Maksudnya iya pasti sih. bakal berpikir gitu. bener, Cuman bener. pasti mungkin udah ada rencana kali ya. Alga ada rencana gak sih mau ngapain gitu tahun Nggak depan? ada sih. Rencana maksudnya tahun baruannya. Kayak iya Ya, kayak iya sih sih, kayak Ga. tahun baruannya terus kayak tahun depan mau ngapain gitu. Nggak ada sih. Paling Ya Alga ini semoga memang berharap orangnya tahun tidak baru itu better dari 2021. Iya. Oh itu big amen for that. Please. Kok jadi diem ya? Kayak sedih gitu. Tapi aku penasaran Cindy loh. Kalau Cindy gimana? Ah, Cindy nih. Apa nih 2022? Aduh kayaknya gak 2022 lulus apa sensor nih? sih. Enggak bercanda. Enggak 2022 pasti sama banget dengan 2021. Kalau tadi Akira bilang 2020, tahun baru 2021 sekeluarga Covid ya. betul. Di bulan yang sama papa aku juga kena Covid 2021. Sehingga kita satu keluarga juga isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Di tahun ini aku sebenarnya nggak pernah kemana-mana, ini jujur ya, seumur hidup cuma satu kali tahun baruan di luar bareng rame-rame pas 2019 sebelum Covid datang. Iya. Alhamdulillah ya. Ngerasain tahun baru di luar. Bener banget. Sama itu kan di rumah kan aku kan anaknya diem. Kemudian bayi. Masa. Kita harus mengakui kalau Cindy Jadi diem. bisa dibilang kayak the last party of Of 2019. course, it was a big one. Enggak bercanda. Tapi kalau buat tahun ini gimana? I don't know, mungkin sama sih. Aku rasa nggak ada, karena terbiasa nggak kemana-mana selama pandemi. Jadi bener-bener nggak ada planning apapun. Mungkin series sih, mungkin nontonin series ataupun Ping series ya. Ping ya watch. atau mobile games itu udah kayak Mobile game. tahun baru kayak main game doang sih di HP. Iya, itu jadi kebiasaan baru ya. Iya, Maksudnya benar. semenjak pandemi itu jadi kayak bener-bener hal baru yang kita akhirnya tuh terbiasa dengan itu gitu loh. Iya. Betul. Watchlistku tambah banyak Nah itu, selama pandemi. bener banget. Boleh dibagiin nih bentar lagi. Benar. Kalau Andra sendiri gimana? Apa tuh? Di nanti nih 2022. kan, udah tinggal berapa hari lagi sih? Ini tanggal berapa sih? Tinggal Ya tergantung kan 3 ini hari. tayang kapan dan dilihatnya kapan, jadi Udah bebas. tinggal hitung-hitung aja tuh. Iya. Udah nyiapin apa aja? Aku nyiapin sih ya, nyiapin hati yang jelas ya. Hati yang Hati dan jelas. mental. Maksudnya hati dan mental. Oke, gitu baik. loh. Karena kan pasti kita kan mau tahun baru, mau ke arah yang baru nih gitu kan. Target terus pasti ada gitu kan. Terus kita butuh pembaruan lagi, terus kita butuh hal-hal yang positif gitu kan. Masa tahun baru kita udah capek-capek pandemi tahun lalu terus kayak kepengaruh lagi dengan dengan hal-hal yang negatif. Jadi tuh kayak bikin aku juga terpengaruh gitu loh. Nah, Iya. cuman kalau kayak rencana apa gitu belum tahu lah ya, kita udah Mungkin kalau supaya cocok dengan yang kamu harapin tadi itu bisa kayak mainan tarot reading, kemudian manifesting, pakai pakai kristal. kristal. Kenapa sih Bu dari Udah hippie banget sekian ya. permainan yang Mainnya ini tarot. tarot 3D? tapi itu ada benernya loh ya. Gitu ya. Ntar bikin tenang kan. Jadi kalau misalnya udah tahu Oke. gitu kan, udah oh ya udah sih ya, berarti Iya, rencana iya, aku bakal mungkin Enggak, Mbak, itu terrealisasi mah gitu. kembali lagi ya ke Tuhan yang Maha Oke. Esa. Aduh nggak enak nih.
Oke, kemudian mungkin yang kalau misalkan kita pribadi yang tanpa kita sadari yang kita lakukan di tahun baru biasanya adalah aku yakin pasti semua juga nonton film. Benar. Iya nggak? Yap. Iya. Dan kalau misalkan dari film-film yang biasanya kalian tonton atau ada nggak yang tiba-tiba kepikir nggak sih film apa sih yang tiba-tiba kalau misalkan kalian Lagi diem di rumah. terus kayak oh iya ya ini kayak cocok deh buat tahun baruan. Tuh ada nggak yang tiba-tiba langsung kepikir gitu? Harusnya ke Alga sih ya, karena dia yang hobi Master. Iya. Master Oke. film kayaknya. Kalau dari Alga, orang dalam kalau- IMDb nih. wow. Kalau tahun baruan kan cocoknya nonton yang ringan-ringan ya, daripada nonton yang berat-berat. Mending ringan-ringan bener kayak kata Andra sih. Apa nggak mau mikirin yang negatif-negatif lagi gitu kan. True. Jadi film yang ringan tuh apa ya? Paling romcom, genre romcom gitu. Tahu nggak romcom itu apa? Kayak romantic komedi. Iya. Itu genre yang umum banget gitu. Maksudnya orang pasti suka gitu ya. Maksudnya Iya, pasti maksudnya banyak yang suka gitu. ringan ketimbang- juga kan, terus bikin ketawa Bikin juga. ketawa. Dan penuh cinta gitu Iya. kan. Penuh harapan juga. Penuh harap. Padahal cuma di film kan. Terus udah kayak kebayang, aku juga mau deh begitu. Ini tahun depan aku kayak gitu gitu ya. Terus kemudian tapi harapan itu akan terulang di tahun depan berikutnya. Mau deh. Gitu. Jangan dong ya, tolong ya. Nggak kejadian. Lanjut berarti di tahun 2022. Ada yang spesifik nggak kalau dari romcom itu tadi? Judul-judulnya. Aha. Kemarin sih baru nonton ini aku. To All the Boys I've Loved itu. To All the Boys I've Loved. Trilogi. Iya. Iya itu Yang ya. pemainnya Lana Condor. Iya, Lana Condor. Ya, Lucu sih. Kayak she's a kisah cute cinta girl banget. SMA banget. bener-bener. Super ringan ya berarti. banget. Kemudian mungkin ada lagi nggak dari kalian untuk yang Iya, kalau dari ditonton? kalian Kalau aku sih sebenarnya gimana ya? Aku tuh nggak tahu deh. Kalau nilai film tuh harus yang kayak gimana. Tapi kalau berdasarkan film atau series yang udah aku tonton tuh, mungkin aku bisa nyaranin. Ini Korea nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kan? Kalian pasti Emang suka kenapa kan? enggak gitu? Kalian pasti suka kan drama Korea? Ada Kita satu- Indonesia bukan Korea Utara. Lanjut. Aduh, di cancel dari Korea Utara nih. Hehe. Nah, kalau ada satu series Korea sebenarnya ini udah lama banget, tahun 2018 apa ya? Apa 2017. Judulnya tuh Because This Is My First Life. Jadi dia tuh ceritanya soal Kayaknya aku tahu deh, Kir. ya yang main Lee Min Ki terus ceweknya nggak tahu lupa namanya. Oke, Ceweknya- itu tapi ringan itu ceritanya, bener banget Akira. ringan banget tapi pesannya tuh nyampe. Dapet. Jadi emang di Tentang apa itu? untuk apa usia kita itu masuk usia kita nggak sih? Ya masuk usia kita. Gak tahu sih kan aku baru legal. Sorry banget. Aku Orang-orang di baru usia lulus kita, kuliah sih. Masih begini. orang-orang di usia kita tuh untuk dapat jaminan perumahan tuh kan agak susah. Nah di di series itu dia terpaksa melakukan pernikahan kontrak dengan strangers untuk bisa dapetin sebuah rumah. Nah kalau latar belakangnya sendiri si cewek ini hidup di keluarga yang menurutku patriarki. Oke. Nah, Oh. di mana orang tuanya tuh selalu mengagung-agungkan si adik. Dia punya adik cowok. Jadi walaupun si adik cowok ini nggak kerja, tapi karena dia terlahir sebagai cowok, jadi dia yang apa ya istilahnya diperbolehkan untuk tinggal di rumah. Kan kalau di Right, Korea right. tuh umur yang udah kerja dia harus keluar kan dari rumah, harus punya rumah sendiri, at least ngontrak lah. Tapi di sana karena yang kerja itu si cewek, si adik cowoknya nggak kerja, jadi adik cowoknya yang dibolehin di rumah. Terus si anak cewek pertama itu yang harus keluar dari rumah, harus struggling sama hidupnya sendiri. Kejam juga ya. Ya. Dan itulah realita. itu emang berarti kayaknya memang cocok banget sih untuk di tahun-tahun baruan. Cocok. Itu Sampai bisa belibet jadi nih ngomongku. resolusi. Cocok malahan. banget ditonton di tahun baruan. Nah itu betul. Cocok banget. Sampai belibet ngomongnya. Terus kalau misalkan itu tadi apa series ya? Series. Drakor ya jatuhnya ya? Ya betul. Drakor, oke. Kalau dari Andra sendiri? Kalau aku tuh ini, aku tuh mungkin gini ya, tiap akhir tahun tuh kalau aku tuh ngerasanya kayak
lekat juga sama Christmas kalau Oh, aku. iya. Jadi kayak ada vibes Christmas itu film-film tuh banyak yang seru juga gitu. Kayak di kita sebut saja ya Netflix misalnya gitu. Itu tuh banyak juga. Aku tuh tipe yang suka kayak Alga juga. Jadi kayak yang romantic komedi. Oh my god, kalian saling suka apa gimana? Oh bukan, oke lanjut. Oke, jadi kayak romantic komedi yang dia tuh super cheesy. iya dan super cheesy ringan. tapi ringan. Cuman vibes Christmasnya tuh tetap dapat Oke. gitu. Aku tuh rekomendasi waktu itu judulnya kalau nggak salah itu Last Christmas. Pernah tahu Last nggak? Christmas, Itu iya. kayak Apa film movie? film-film lama tapi Film lama ya, film itu lama kan? tapi itu tuh membuat kita tuh tetap dapat vibes-nya gitu. Kayak meskipun kita di sini nggak ngerasain salju ya, cuman kan dingin-dingin itu juga. Kata siapa Sukodono mah ada salju. Di sini mah Datanglah. di sini mah hujan. Ada itu di Gang 8 enggo-enggoan dekat ya. Ada. Perapatan kan? Bener. Masuk daftar tempat yang harus dikunci. Itu banget itu. Suka ada pride shout out. Saat aku mau ikut RT. Oke, Tapi lanjut. kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang sekecil itu tuh ternyata juga bisa berdampak gitu loh. Maksudnya vibes-nya tuh dapat banget gitu. Yang Last Christmas terus kayak mungkin ya kita nggak ada yang nggak tahu Home Alone lah ya. Ya, itu kan bener. tapi Pasti. semua tuh kayak nonton gitu kan, udah tahu gitu. Itu termasuk menurutku sih yang masih Iconic. iya masih relevan gak sih ditonton gitu. Bener-bener. Aku rasa kalau Menurut kalian misalkan gimana? Home Alone itu kayak kita rekomen nggak rekomen akan muncul di TV. Betul. Itu dia. Mau nggak mau Tapi- nonton. Iya kayak nggak perlu rekomen. Walaupun apa ya kesannya kayak kita dipaksa untuk nonton Home Alone gitu kan. Tapi meskipun gitu, kita tetap nonton Betul. karena ceritanya ringan. Betul. Dan family ya, ya. family terus kayak nggak tahu kenapa vibes-nya di Home Alone itu kayak nyampe ke kita yang sebenarnya nggak Home Alone. Apalagi mungkin pas pandemi kemarin. Mungkin ada yang ngerasa ya. Aku dong. Akhirnya. Kalau film Natal yang buat tahun baruan tuh juga ada ini kemarin aku nonton Apa tuh? Holiday. Oh, baru ya? Enggak. Atau film lama? Film 2020 kalau nggak salah ya. Jadi tentang apa? Ya itu macarin cowok tapi cowoknya tuh cuma sewaan buat dibawa setiap hari besar liburan gitu loh. Kate Winslet. Oh my bukan god, sih? itu nemu di mana? Di Netflix ada. Enggak maksudnya yang disewa. Oke, ternyata kita beda topik ya. Kita beda visi misi ya. Ternyata yang dicari bukan filmnya, my God, lanjut. tapi jasa menemaninya. Supaya aman ya guys maksudnya. Betul. Gak apa-apa. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin tahun baru, biasanya kan tetap ada acara kumpul-kumpul ya kan. Ada entah mungkin kumpul sama teman atau kumpul sama keluarga. Kalau kalian sendiri tahun baru punya acara spesial nggak? Kalaupun sama keluarga ataupun temen gitu. Ini yang udah terjadi berarti. Yang udah terjadi. Oke. Kalau tahun 2020 kemarin sih jelas pasti sama keluarga ya kita ya. Mungkin kita sama temen pun itu pun kalau nggak salah kan tahun lalu kayak dibatasin banget kan. Kita harus di rumah banget tahun 2020. Agak beda kali ya dengan yang sekarang ya. Kayaknya kalau sekarang aku nggak tahu sih aturan terbaru. Tapi tradisi untuk kumpul-kumpulnya tetap ada nggak? Maksudnya tahun-tahun lalu? Tetap ada kumpul keluarga tapi keluarga inti mungkin ya Kir ya. Kalau keluarga yang Besar. full itu Masih pada takut nggak sih masih pada tahun takut. lalu? Betul. Kalau misalkan di tahun ini sepengetahuanku ya, correct me if I'm wrong nih guys. Kalau sepengetahuanku, dari pemerintah itu kan memang nggak ada batasan seperti tahun lalu ya, nggak se-strict tahun lalu. Yap. Tahun lalu kita ada PPKM, literally nggak boleh kemana-mana intinya mah. Kalau misalkan di tahun ini, aku rasa pemerintah tidak ada larangan seperti PPKM dan lain-lain itu nggak ada. Boleh pun tetap ada seperti protokol kesehatan, kemudian ada Pembatasan jumlah mungkin. betul, kemudian bisa untuk perjalanan jauh bisa antigen atau swab gitu kan. Cuman ini aku personally ya, aku personally ngerasa bahwa I mean kita masih di
pandemi. Ya nggak sih? Ya betul. Masih Betul. pandemi never leave. I'm still here. Pandemi bilang, hey, I'm here. Jangan lupakan aku. Dan karena itu tadi, meskipun dari nggak ada larangan dari pemerintah juga, aku personally sangat mengharapkan, at least yang sadar aja sih. Maksudnya kayak selama kita di ini aja, selama kita sadar aja bahwa di sekarang masih pandemi. Dan juga katanya virus Ada terbaru baru ya. Varian terbaru. Nah itu aku juga baru dengar juga sih. Jadi kayak ada virus baru dan sekarang katanya tadi sempat ngobrol sekitar 40-an udah ya Iya, kasusnya. udah. Omikron itu loh. Wow. Si Omikron Di itu. Indonesia itu. Ya Iya sih. kayak di Indonesia ya. Udah masuk di Indonesia. Kalau terakhir aku baca beritanya itu memang yang udah masuk ke Indonesia sekitar 46 kasus. Dari yang awalnya Omikron tidak ada di Indonesia, Akhirnya tembus. tiba-tiba sekarang udah 46 kasus kan, nakutin juga. Itu tadi. Aku tuh kesusahan guys mau ngomong itu tadi. Jadi oke. Tahan, kita akan mentranslatekan. Omikron, wow tuh kan. I give up. Dan Omikron ini memang kabarnya dia 500 kali lebih. Oke, wow. Bayangin bukan 100 kali loh, 500 kali lebih Menular. dahsyat daripada si corona. Delta varian. Meskipun kita udah divaksin. Meskipun kita udah divaksin. Nah, untuk Omikron sendiri ini penyebarannya juga sebenarnya masih tertutup nggak sih? Maksudnya daerah-daerah mana aja yang kena itu belum diungkapkan Belum tahu datanya gitu ya. seperti Indonesia apa ya. gitu. Makanya kalaupun nih buat teman-teman yang nantinya di tahun baru tetap ada acara, usahakan nggak usah sampai yang bikin pesta heboh kayak beberapa tahun lalu. Kayak pool party itu nggak usah dulu Clubbing, guys. nggak usah beach party itu nggak usah dulu ya, nggak usah tolong. Jadi menggelar party, menggelar pesta tuh udah cukup sama orang-orang yang paling deket, entah itu keluarga ataupun sahabat yang paling kalian cuma punya sahabat 1-2 orang. Oh wow, thank you. Tapi akurat sekali. paling cuma punya sahabat 1-2, paling banter paling 4-5 orang sama diri kamu sendiri, itu kayaknya udah banyak sih. Kalau ngerayainnya sama hewan peliharaan gitu. Waduh, itu gimana ya? Ya lucu sih. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak punya teman sih. Iya bener, bisa loh. Sedih. Bisa Aku loh. bisa jadi temen kamu. It's okay, we have each other. Nggak apa-apa. Tapi ya ngomongin tadi itu ya kan berarti kan dari pemerintah sendiri sebenarnya ada aturan yang gimana banget Betul, gitu. betul. Cuman kan Omikron ini satu sisi ada gitu ya, dan kita juga sekarang lagi menyambut itu mungkin kan ya, lagi menyambut tadi bahasanya menyambut. Bersiap-siap. Nah, cuman kan kalau aku pribadi ya, aku mikirnya tuh kita di Indonesia tuh kalau kita ngomongin karakter orang Indonesia tuh kan nggak lepas juga dari kumpul-kumpul itu loh, ya kan Iya Kirsin. sih. Jadi kayak, ya kan nggak, jadi kayak itu tuh nggak lepas dan nggak bisa begitu aja tiba-tiba nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya nih ada juga kan banyak yang istilahnya pengen, berbuat nakal lah ya gitu kan, tanpa sepenglihatannya misalnya Satpol PP dan lain-lain, mereka tetap kumpul-kumpul nih. Nah itu kalau menurut kalian tuh gimana sih kalau yang kayak gitu? Kalau menurut aku ya, karena memang di akhir tahun ini nanti aku juga bakal ada acara. Tapi itu balik lagi ke kesadaran kita masing-masing sih. Kayak kita nggak boleh lupa bahwa pandemi ini tuh masih ada. Bahkan dengan varian yang lebih dahsyat lagi. Nah, gimana kita untuk mencegah tapi tetap pengen kumpul-kumpul itu, ya sebisa mungkin nggak usah ngundang banyak orang. Dan kalau misal nih kalian mau agak effort dikit, ya jalannya pakai antigen itu tadi. Benar. Karena gini, kan ada beberapa orang tuh mungkin yang ngerasa kayak, aku takut nih, aku pengen kumpul-kumpul tapi aku takut. Nah, jalan keluarnya supaya kalian tetap bisa kumpul-kumpul dan gak ngerasa takut, ya itu tadi,
tetap swab, itu untuk supaya kebaikan kita, bersama. supaya kita merasa aman. Tapi memang lebih baik nggak usah kemana-mana. Betul. Kalaupun masih pengen Itu kemana-mana, paling baik. kurangin aja atau tetap ngundang yang deket-deket, tapi jumlahnya nggak banyak. Udah betul, gitu aja. betul. Dan Setuju mungkin banget. bisa di rumah, maksudnya nggak sampai keluar rumah atau ke tempat umum yang di sana kan banyak orang yang kita nggak kenal dan kita nggak tahu mereka habis dari mana aja, mereka habis ketemu siapa aja. Iya Terus juga. ya kan virus gitu Bu, bisa terbang, bisa melayang kan. Oh nggak tahu sih itu kayak mana itu bentuknya terbang itu. Kayak kita ada nggak masker. tahu terlalu kecil jadi nggak kelihatan. gimana ya kan. Iya tapi soalnya aku tuh karena kayak kalau diinget-inget gitu ya, itu tuh kayak kita tuh kan budayanya seperti itu ya. Nggak cuman kita doang sih sebenarnya, di luar negeri juga seperti Iya, itu gitu kan. Kumpul-kumpul itu menjadi satu momok yang tiap tahun tuh pasti dirayakan gitu kan. Nah, padahal di luar negeri sendiri itu kalau kalian lihat di luar negeri kan juga udah banyak kayak konser dan Oh, di lain-lain. luar negeri nih mana? Timor Leste juga luar negeri. Iya sih, mungkin ada nggak Timor Luar dong Leste? gimana sih? Juga sih. Gimana? sih. Ya kagak salah sih. Iya, sama. Ada nggak info Timor Leste ngumpul-ngumpul juga nggak? Belum tahu sih itu. Tapi yang pasti kayaknya US itu udah ya, udah pasti. Udah Yes, pasti sudah, kan. yes, Nah, US itu aku juga pernah tahu bahwa ketika udah ada konser pun itu dia udah enggak, even masker pun udah enggak gitu loh. Ya, I Nah, mean, betul. jangan dicontoh lah kita kalau bisa ya kan. Gitu sih, dan itu semoga dia. aja kesadaran, balik lagi ya, kesadaran masing-masing. Kita harus sadar bahwa ini masih di era pandemi dan jadi Pandemi. kita tetap harus jaga diri masing-masing lah dan orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah, kalau di the fun part is What is? ketika pandemi udah selesai. Oke. Kita agak halu dikit ya. Kan kita secara realistis kita sebenarnya belum tahu ini kapan selesainya. Iya. Jangan halu gimana? Optimis saja. Iya, Oke, tahun oke, depan oke selesai kan? gitu. Tahun depan Selesai selesai. gitu. Oke, ini secara Lu 2022 kita sebagai nggak selesai, gue nih yang keluar. Oke, aku bentar ya. Aku akan cosplay sebagai oportunis. Kan pandemi sebentar lagi akan selesai. Jadi kalau misalkan kalian punya nggak sih tahun baruan yang ideal, yang impiannya kalian setelah nggak ada lagi pandemi itu seperti apa? Akhirnya dulu coba. Wah, kenapa aku dulu sih Bu? Aku Boleh. masih membayangkan nih, aku mau kemana. Ini yang udah biasa cukup halu Alga. Cukup halu. Aku halu banget loh ntar. Dari aku. Iya, dari Alga. Kagak. Kalau aku sih party ya. Oh my god. Dan kalau misalkan aku adalah jadi host partinya si Alga. Gitu aku ya, DJ Bu. deh, aku DJ. Showtime. Gak, aku pramusaji aja dah. Loh, Biar jangan, gratis tapi Ker. tetap dibayar ya kan. Sambil nyomot-nyomot kayak Iya gitu ya. bener. Oh my Aku god. jadi pramusajinya aja gak apa-apa ya Ga. Ya, enggak apa-apa. Undang aku jadi pramusajimu. Tapi itu bisa loh ya, bener. Kalau misalnya beneran. Kayak kemarin kan kayak ditahan-tahan gitu kan. Terus Iya, sekalinya bener. udah selesai gitu kayak pengen langsung lepas gitu. Lepas. Apa Benar, ya? benar. Alga. Kalau Andra, Aku ya itu tadi aku bilang kalau aku kelepasan ntar ini rada halunya halu tingkat tinggi Enggak soalnya. apa-apa. Gimana nggak bisik-bisik Iya aja. party juga sih sama kayak Alga tadi. Di Tapi mana? party ala-ala kayak Ibiza gitu loh. apa-apa. Waduh. oh my god, you did not. Hostnya tetap iya. Cindy. Oh iya tetep. Pokoknya hostnya Cindy. Aku tetap doang pakai begini. Welcome to my party, people. Ibiza party yang ada DJ-nya Oh my gitu God. kan. Ngundang Tapi pengen kayak sih beneran. Iya kan? Iya. Ngundang kalau Alga mungkin Alga nih sukanya Lau Flenny. Oh udah aku undang deh ntar. Semoga ya, semoga aja kita mah semoga aja Amin. gitu. Amin. Amin. Kalau Akhira, Nah, aku sebagai penyeimbang aja ya. Jadi Oke. karena udah party-party, mungkin aku akan tadarusan. Wow. Enggak sih. I did not expect that seriously. Enggak sih. Mungkin lebih ke private holiday aja kali Oke. ya. Oh, intimate. Intimate. Gitu kan. Aduh. Oh keren sih. Enggak sama keluarga tapi keren sih. Oh. Tapi sama keluarga. Oh iya. Keluarga masa depan bisa loh Kir ya kan keluarga masa depan. kan kita nggak pernah tuh nonton kembang api tapi dari mungkin
tempat yang lebih private, tempat yang cuman ada aku dan keluarga aku. Kayak di mana ya itu misalnya nonton di Kembang Api di mana kira? Mungkin disebutin Udah nih. buka aja Kir. Disebutin nih. Kota Madya, ya iso kan Kota Madya. Sukodono. Kodono gak bisa pakai pabrik. Ketutupan Kembang Api nih. Mungkin lebih ke kayak bayangan aku sih ada pantai. Weh, ada pantai tetap ya nggak jauh-jauh dari dari beach Ibiza. ya. Dari party di Ibiza itu kan. Bahamas. Tapi emang lebih nggak suka yang pesta pora gitu loh. Emang lebih yang intim nggak hingar-bingar gitu. nggak hingar-bingar gitu. Karena dunianya udah wow. Ya, seorang introvert Cukup ya. rame. Memang gitu ya, chargingnya Iya, me time. iya, me time dengan keluarga itu ya. Dengan keluarga, nggak tahu keluarga siapa. Tapi nggak kalah seru juga sih pastinya. Iya, benar-benar. Kalau Cindy gimana? Belum Cindy nih. Kalau aku impianku itu adalah jadi host party kalian itu tadi. Udah Serius? kesebut. Jangan Iya gitu dong. Bu. Host itu kan yang paling punya ini- duit. Ini tuh waktunya liburan, nggak kerja. Waktu liburan. No, I mean host. I make the party. Oke. Hosting. You come, you just Oke, come baik. to my Si pengundang. party. Oke. Good. Itu ya semoga deh meskipun kalau dibilang gak halu mah ini halu banget. Mohon maaf banget nih ya. Halu banget ini Terutama mah. tadi ya di Ibiza tadi Oke, ya. iya. Gitu tadi. Atau Tapi ya, Bahamas. atau Bahamas, tapi ya semoga aja pandemi ini cepat kelar. Amin. Kemudian kita Amin, jadi amin. apapun impian tahun baruan kita ataupun rencana-rencana lainnya di kedepannya bisa terwujud secepatnya. Amin. That's why kita harus jaga diri dan orang terdekat kita Betul. masing-masing Iya. guys. Ya, betul. Semoga tahun depan juga masih dikasih kesehatan juga. Amin. Itu Wah, terutama banget. Itu sih, ya. Dan harus kebahagiaan, Iya, sehat mentally and Kita harus sehat dan physically. bahagia teman-teman. Betul banget. Supaya bisa party. Alright. Wih, panjang ya, panjang. Alright, jadi sekarang kita di sesi terakhir di episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Cindy pamit undur diri. Akira juga ikutan Cindy. Andra juga ikutan Cindy. Alga juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.